Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya Ramlah 97. Nah, teman-teman ada yang kangen dengan sekolah enggak nih? Nih, Ibu tunjukin di sekolahan seperti itu. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Nah, stay tune terus ya. Halo, sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah salah satu tahap siklus akuntansi yang disusun setelah neraca saldo. Jurnal penyesuaian itu sendiri tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara catatan dengan saldo akhir perusahaan. Itu. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, untuk kalian yang baru saja mampir di channel ini, mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian. Mengentri jurnal penyesuaian. Ke jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Di sini saya flashback lagi ya, siklus akuntansi perusahaan yang terdiri dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Untuk siklus akuntansi jurnal, buku besar, dan neraca saldo bisa teman-teman cari di channel YouTube saya, sudah ada. Oke. Nah, masuk ke jurnal penyesuaian. Ada beberapa akun yang pada akhir periode harus dilakukan penyesuaian. Antara lain ada perlengkapan atau office supplies, yang kedua ada titik-titik dibayar di muka atau prepaid, yang ketiga ada titik-titik diterima di muka atau payable. Nah, ketiga akun ini biasanya menggunakan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan neraca, yang kedua ada pendekatan laba rugi. Nah, kapan suatu perusahaan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Nah, apabila ketiga akun ini di neraca saldo itu tertera dalam nomor akun 1 atau 2, yang ini yang perlengkapan sama titik-titik dibayar di muka dia dicatat sebagai harta, berarti menggunakan pendekatan neraca. Namun apabila ketiga akun ini, yang dua, yang perlengkapan dan titik-titik dibayar di muka ini diakui sebagai beban, dan yang titik-titik diterima di muka ini diakui sebagai pendapatan, berarti menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, teman-teman nanti insya Allah akan paham dengan penjelasan saya selanjutnya, jadi jangan di skip ya videonya. Nah, kemudian ada akun rekonsiliasi. Di sini rekonsiliasi biasanya mengarah pada akun kas di bank atau cash in bank. Kemudian ada penyusutan, yaitu penyusutan aset tetap, dan ada taksiran piutang. Kemudian ada utang beban. Nah, kita masuk ke akun yang pertama, yaitu akun perlengkapan. Di sini akun perlengkapan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca, di mana berarti di neraca saldo tertera akun perlengkapan di bagian kode akun 1. Nah, di situ akun perlengkapan ada nominalnya. Berarti bisa dipastikan suatu perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca. Nah, ketika menggunakan pendekatan neraca, jurnal penyesuaian yang nominal ini dicatat sebesar yang terpakai. Berapa perlengkapan yang terpakai, berarti itulah nominalnya. Nah, bagaimana jurnalnya? Yaitu di debit ada beban perlengkapan atau office supplies expense, dan di kredit ada office supplies atau perlengkapan. Seperti itu. Ini sudah paten jurnalnya. Tinggal nanti teman-teman memasukkan berapa sih nominalnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada pendekatan laba rugi, yaitu
jurnalnya, di debit ada perlengkapan atau office supplies, di kredit ada beban perlengkapan atau office supplies expense. Nah, nominalnya sebesar berapa? Yaitu sebesar yang belum terpakai. Jadi, jika teman-teman cermati di sini, ini hanya dibolak-balik saja, seperti itu ya. Ini beban di debit, ini bebannya di kredit, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh agar teman-teman paham. Di sini ada data penyesuaian perlengkapan di neraca saldo sebesar 10 juta rupiah. Perlengkapan yang tersisa pada akhir periode adalah 3 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman perlu cermati perlengkapan di neraca saldo. Ini sudah tertera ya di neraca saldo, berarti dia menggunakan pendekatan neraca. Nah, ketika menggunakan pendekatan neraca, berarti dicatat sebesar yang terpakai. Yang terpakai itu berapa? Apabila pada awal periode kita memiliki perlengkapan 10 juta dan di akhir periode sisanya 3 juta, berarti yang terpakai adalah sebesar 7 juta. Ya, benar sekali. Tadi jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapannya di kredit sebesar yang terpakai, yaitu 7 juta rupiah. Nah, apabila teman-teman di sini menemukan soal di data penyesuaian sudah tertera berapa perlengkapan yang terpakai, berarti langsung saja nominalnya dimasukkan ke dalam jurnalnya. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua yaitu beban perlengkapan di neraca saldo sebesar 2 juta rupiah. Perlengkapan yang tersisa pada akhir periode adalah 500.000. Di sini sudah jelas beban perlengkapan di neraca saldo. Berarti perusahaan menganggap perlengkapan yang tersedia itu sebagai beban. Nah, kita bisa menganalisis dari sini, berarti perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi. Ketika menggunakan pendekatan laba rugi, berarti nominal di sini adalah nominal yang belum terpakai atau yang tersisa. Yang tersisa berapa? Di sini sudah dijelaskan, yaitu 500.000. Jurnalnya perlengkapan di debit 500.000 dan beban perlengkapan di kredit 500.000. Seperti itu ya. Nah, nanti apabila teman-teman tidak menemukan soal yang sudah diterangkan di sini perlengkapan di neraca saldo seperti itu, ini teman-teman bisa mencarinya di neraca saldo perusahaan di periode itu. Jadi nanti landasan dalam menyusun jurnal penyesuaian adalah neraca saldo perusahaan. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke beban dibayar di muka, titik-titik dibayar di muka, mohon maaf. Nah, titik-titik dibayar di muka di sini bisa saja sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Loh Bu, kenapa sih akunnya dibayar di muka? Nah, dibayar di muka di sini contohnya seperti ini. Adam membayar sewa gedung untuk 2 tahun ke depan atau untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, berarti itu bisa dikategorikan sebagai titik-titik dibayar di muka, seperti itu. Namun apabila ada membayar beban sewa untuk bulan Januari, yaitu bulan pada saat tanggal transaksi, itu berarti dianggap sebagai beban, memang beban yang terjadi di bulan itu, seperti itu ya. Nah, titik-titik dibayar di muka di sini juga menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi.
rugi. Ketika menggunakan pendekatan neraca, yaitu dicatat sebesar yang terpakai. Sama ya seperti tadi. Ketika menggunakan pendekatan laba rugi, berarti dicatat sebesar yang belum terpakai. Nah, terus jurnalnya bagaimana? Sama seperti yang tadi juga. Di debit ada beban titik-titik, di sini bisa beban sewa, beban iklan, beban asuransi, seperti itu. Kemudian kreditnya ada titik-titik dibayar di muka, bisa sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nominalnya adalah nominal sejumlah yang sudah terpakai. Tuh. Kemudian ketika menggunakan pendekatan laba rugi berarti bebannya dikredit. Nah, kalau beban dikredit berarti titik-titik dibayar di mukanya di debit. Sebesar berapa, Bu? Yaitu sebesar yang belum terpakai. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Data penyesuaian 31 Desember 2020. Sewa dibayar di muka di neraca saldo sebesar 2.400.000 untuk 2 tahun. Dibayarnya 2 November 2020. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan neraca karena yang tertera di neraca saldo adalah sewa DDM. Ketika menggunakan pendekatan neraca, berarti jurnalnya beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, sejumlah yang terpakai. Kemudian yang terpakai itu berapa? Yang terpakai adalah senilai dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2020 seperti itu. Berarti 2 bulan ya. Nah, 2 bulan per 24. Di sini per 24 ya. Di sini per 24. Kenapa per 24? Karena di sini untuk 2 tahun. Seperti itu. 2 tahun kan ada 24 bulan ya. Jadi 2 per 24 dikalikan dengan 2.400.000. Jadi di sini ada 200.000 rupiah. Gimana? Gampang kan? Nah, berarti yang belum terpakai berapa? Belum terpakai ya sebesar 22 bulan seperti itu. Karena 24 dikurangi 2 gitu ya. Kita ke contoh soal yang kedua, yaitu beban iklan di neraca saldo sebesar 3 juta rupiah untuk 10 kali tayang sampai dengan 31 Desember 2020 sudah tayang 4 kali. Nah, di sini tertera beban iklan di neraca saldo. Berarti perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi. Ketika menggunakan pendekatan ini, berarti yang di jurnal adalah nominal yang belum terpakai. Yang belum terpakai berarti berapa? Yaitu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Yaitu 6 kali tayang. Cara ngitungnya gimana? Yaitu 3 juta dikali 6 dibagi 10. Hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Gitu ya. Nah, di sini diketikkan saja 1.800.000 rupiah. 1.800.000. Nah, gitu. Gimana? Gampang kan? Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar ya.
titik-titik diterima di muka, yaitu bisa sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, tergantung transaksinya ya. Kemudian, titik-titik diterima di muka di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Sama seperti sebelumnya, jadi ketika menggunakan pendekatan neraca berarti dicatat yang sudah menjadi pendapatan. Untuk pendekatan laba rugi berarti yang belum menjadi pendapatan. Nah, ketika menggunakan pendekatan neraca berarti jurnalnya ada titik-titik diterima di muka dan kreditnya ada pendapatan. Kemudian ketika menggunakan pendekatan laba rugi berarti dibalik saja ya, itu ada debitnya pendapatan titik-titik dan kreditnya titik-titik diterima di muka, nominalnya sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Masuk ke contoh ya. Data penyesuaian 31 Desember 2020, sewa diterima di muka di neraca saldo sebesar Rp1.800.000 untuk 1 tahun, dibayar tanggal 1 Maret 2020. Nah, teman-teman, di sini sudah dijelaskan bahwa sewa diterima di muka di neraca saldo, berarti perusahaan mencatatnya sebagai sewa. Ini menggunakan pendekatan neraca, di mana di jurnal penyesuaian yaitu dicatat yang sudah menjadi pendapatan itu berapa. Yang sudah menjadi pendapatan, teman-teman bisa menghitungnya dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember, karena di sini kita disuruh mencatat jurnal penyesuaian untuk Desember. Nah, dari bulan Maret berarti kita hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 10 bulan. Nah, teman-teman bisa menghitungnya dengan cara 1.800.000 dikali 10 bulan dibagi 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena di sini untuk 1 tahun. Jadi kayak kita menerima sewa tapi untuk 1 tahun, seperti itu loh teman-teman. Nah, perusahaan menganggapnya sebagai utang sewa atau sewa diterima di muka. Jurnalnya adalah sewa diterima di muka di debit sebesar yang sudah menjadi pendapatan, yaitu 1.500.000, dan pendapatan sewa di kredit 1.500.000, seperti itu. Kedua, pendapatan sewa di neraca saldo sebesar Rp3.000.000 untuk 10 bulan sampai dengan 31 Desember sudah dipakai 8 bulan. Nah, di sini ada kata-kata pendapatan sewa di neraca saldo. Berarti perusahaan menganggap pendapatan 3 juta ini sebagai pendapatan sewa, seperti itu. Ini berarti menggunakan pendekatan laba rugi. Ketika menggunakan pendekatan laba rugi, berarti dicatat sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Berapa? Kalau 3 juta ini untuk 10 bulan dan yang sudah dipakai adalah 8 bulan, berarti yang belum terpakai adalah 10 dikurangi 8 adalah 2 bulan. Caranya 3 juta dikali 2 dibagi 10, hasilnya 600.000. Jurnalnya ini pendapatan sewa di debit dan sewa diterima di muka di kredit. Nah, untuk teman-teman bisa secara lancar menyebutkan jurnal-jurnal penyesuaian ini, karena jurnal penyesuaian ini sudah paten, silahkan teman-teman bisa dipahami dengan cara latihan-latihan dan selanjutnya dihafalkan seperti itu. Oke, karena yang keluar di soal pasti kayak gitu terus soalnya, tipe soalnya sama gitu.
Oke, selanjutnya kita ke akun rekonsiliasi kas. Nah, ini kita sudah masuk ke akun-akun yang insya Allah mudah seperti itu ya, lebih mudah lah intinya. Rekonsiliasi kas, jurnal penyesuaiannya paten kayak gini, kas di debat, beban administrasi bank di debat, beban pajak kalau ada di debat, kemudian pendapatan bunga di kredit, seperti itu. Contohnya, perusahaan menerima pendapatan bunga bank 10 juta, biaya administrasi bank sebesar 400 juta. Nah, pendapatan bunga bank di sini bisa teman-teman lihat di buku tabungan teman-teman apabila Bapak Ibu teman-teman atau teman-teman juga menabung di bank, kemudian pasti setiap bulan mendapatkan pendapatan bunga, di mana bunga yang kita peroleh pasti dikurangi dengan biaya administrasi, ya enggak? Ya, jurnal penyesuaiannya yaitu kas di debat, beban administrasi bank di debat. Karena di sini nggak ada pajaknya, jadi beban pajaknya nggak usah kita masukkan ya. Kemudian pendapatan bunga di kredit. Nah, di sini sering terkecoh ya teman-teman. Jangan lupa pendapatan bunganya adalah sejumlah yang tertera di rekonsiliasi ini. Yang tertera di data penyesuaian yaitu 10 juta. Nanti kasnya adalah sebesar pendapatan bunga dikurangi dengan beban administrasi sebesar 9.600.000. Kalau ada beban pajak berarti dikurangi dengan beban pajak sebesar berapa gitu ya. Seperti itu. Oke? Kemudian ada penyusutan. Nah, penyusutan di sini adalah penyusutan yang dikhususkan untuk aset tetap. Tuh. Jurnal penyesuaiannya ada beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Titik-titik di sini bisa diisi dengan kendaraan, bangunan, peralatan, mesin, tergantung apa yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Gitu ya. Contoh di sini ada kendaraan disusutkan 2 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya beban penyusutan 2 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta. Gampang kan? Nah, kita masuk ya ke akun berikutnya, yaitu taksiran kerugian piutang. Nah, taksiran kerugian piutang di sini biasanya itu acuannya dari 3 sebenarnya. Ada dari saldo penjualan, ada saldo, ini saldo piutang dagang ya, atau piutang. Saldo piutang. Kemudian satu lagi ada dari analisis usia piutang, tapi di sini saya tidak sebutkan karena juga kalau di ujian itu jarang muncul ya, karena ribet banget gitu. Nah, untuk taksiran kerugian piutang di sini jurnal penyesuaiannya ada beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang ada di kredit. Nominalnya nanti kita cari terlebih dahulu. Contoh yang pertama, saldo piutang dagang di sini ada 200 juta, saldo penjualan 100 juta, saldo cadangan kerugian piutang di debit 1 juta. Nah, perlu teman-teman garis bawahi di sini saldo cadangan kerugian piutang di debit. Apabila di debit nanti ditambah, apabila di kredit nanti dia bersifat mengurangi. Nah, teman-teman fokus ke sini. Kerugian piutang ditaksir 5 juta dari piutang dagang. Kita hanya fokus ke piutang dagangnya saja dan mengacuhkan saldo penjualan ya. Berarti caranya itu 5% ini dikali dengan 200 juta. Hasilnya berapa? Nanti ditambah dengan 1 juta. Jadi kita melihat saldo cadangan kerugian piutang apabila di debit
dia ditambah, apabila dikredit dia dikurangi. Di sini berhubung di debit, berarti kita ditambah. Hasilnya ini 5% kali 200 juta sama dengan 10 juta, ditambah 1 juta, hasilnya adalah 11 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya, beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit 11 juta rupiah. Untuk contoh yang kedua, yaitu saldo piutang dagang di debit ini, saldo penjualan 100 juta, saldo cadangan kerugian piutang di kredit 2 juta rupiah. Kerugian piutang ditaksir 4% dari penjualan. Berarti kita langsung kalikan saja 4% dikalikan dengan saldo penjualan 100 juta. Kemudian kita melihat cadangan kerugian piutang di sini dikredit. Berarti nanti dikurangi 2 juta gitu ya. Hasilnya 6 juta rupiah. Ini yang masuk ke nominal di sini. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di debit 6 juta dan cadangan kerugian piutang di kredit 6 juta rupiah. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada utang beban. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban titik-titik, di sini menyesuaikan ya. Utang bebannya bisa gaji, listrik, perlengkapan atau terserah apa, bukan perlengkapan ya. Gaji, listrik, sewa dan yang lainnya. Kemudian ada utang beban di kredit seperti itu. Nah, contohnya listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta dan gaji karyawan sebesar 2 juta. Bulan Desember akan dibayar tanggal 2 Januari. Jadi, kapan kita menyebutnya sebagai utang beban? Ketika bebannya sebenarnya sudah terjadi untuk bulan ini, akan tetapi dibayar di bulan depan atau dibayar kemudian hari. Itu bisa kita kategorikan sebagai utang beban gitu. Berarti dari transaksi ini, jurnal penyesuaiannya ada beban listrik, air, dan telepon 5 juta di debit dan beban gaji di debit 2 juta serta utang beban di kredit 7 juta rupiah. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai jurnal penyesuaian. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau belum mudeng dengan apa yang saya jelaskan di sini, bisa disertakan di kolom komentar dan ikuti terus channel YouTube saya agar teman-teman bisa semakin belajar tentang akuntansi. Oke, jangan pernah bosan, yang penting terus belajar, berlatih, tetap semangat, pasti kalian bisa. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share channel YouTube ini ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jurnal penyesuaian. Gimana, sudah pada paham kan? Semoga kalian mendapatkan manfaat dari penjelasan saya tadi ya. Oke, see you.